guys, hello everyone, welcome back to my video. Di video pertamaku kali ini, di channel YouTube pertamaku kali ini juga. Gak nyangka ya aku punya channel YouTube. Duh, terharu deh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IBD Ilmu Biomedik Dasar di Keperawatan UPI Bumi Siliwangi, kelas keperawatan B. Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Jangan di skip video kali ini karena akan membawa kalian menambah wawasan kalian dan juga pasti akan seru banget dalam video-video kali ini. Oke, lanjut next video. Hai guys, di video kali ini aku akan membawa materi tentang pembelahan sel dalam pelajaran ilmu biomedik dasar. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjut video kali ini, izin merekam diri dulu. Nama saya Tegar Saputra Yasa dengan NIM 2105752 akan menjelaskan materi tentang pembagian dan pembelahan sel. Definisi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua. Kayak gini gitu loh. Bagian atau lebih, bisa menjadi dua bagian ataupun menjadi lebih dari dua bagian. Lebih lanjut lagi, terdapat berbagai jenis pembelahan sel nih teman-teman, yang dikategorikan beberapa jenis organisme makhluk hidup apa yang bisa membelah diri. Seiring dengan perkembangannya dengan evolusi makhluk hidup, pembelahan sel sendiri ikut mengikuti perubahan teman-teman. Bukan kalian aja ngikutin perubahan, sel juga bisa ikut berubah. Kita rubah sel di Indonesia. Oke, contohnya sebagian besar ada sel yang bernama prokaryota. Mohon maaf kalau salah, biasa lidah Sunda. Seperti bakteri menggunakan visi biner dalam proses pembelahan selnya. Sedangkan ada ekariot menggunakan mitosis, teman-teman. Lalu ada jenis sel eukariot yang dapat berproduksi yang menggunakan jenis pembelahan sel meiosis untuk mengurai konten genetik di dalam selnya. Proses ini sangat penting dalam reproduksi sosial, teman-teman, karena masing-masing sel harus memberikan hanya setengah dari material genetik yang dibutuhkan kepada keturunannya sendiri. Jadi bukan hanya manusia aja yang mempunyai keturunan, sel juga punya keturunan. Ingat, kalian tidak, keturunan itu akan memiliki DNA yang terlalu banyak jumlahnya. Dan sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis pembelahan sel. Nah, di jenis-jenis pembelahan sel ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, teman-teman, yaitu ada pembelahan prokaryotik, pembelahan yang kedua ada pembelahan mitosis, dan pembelahan yang ketiga ada apa? Pembelahan meiosis. Benar sekali, itu ada dari Kina 09, benar. Kita lanjut ke pembelahan yang pertama, itu pembelahan prokaryotik. Apa sih pembelahan prokaryotik ini, teman-teman? Pembelahan prokaryotik ada pembelahan sel pada organisme yang dikenal juga sebagai visi biner, binary fission atau bahasa Inggrisnya. Karena sifat organisme prokaryot yang sangat sederhana dengan hanya satu membran dan tidak ada pembagian internal nih, teman-teman. Proses pembelahan pada prokaryot sekedar mereplikasi atau meniru DNA-nya dan memisah menjadi 2 bagian. Kita lanjut ke pembelahan yang kedua nih, teman-teman. Nah, langsung lanjut ke yang pembagian belahan sel yang ke nomor 2, yaitu ada pembelahan mitosis nih, teman-teman. Ada yang udah tahu belum sih pembelahan mitosis? Oh iya, pasti belum tahu. Nah, jadi di pembelahan mitosis ini menghasilkan sel dengan susunan genetika yang sama persis dengan susunan genetika sel induknya. Proses pembelahan mitosis ini terjadi pada seluruh sel tubuh somasis, kecuali pada sel kelamin alias gamet. Gamet, teman-teman, salah sebut. Kecuali pada sel gamet. Pada tumbuhan, proses pembelahan sel mitosis terjadi pada jaringan meritim. Contohnya pada ujung tunas batang atau ujung akar, dan dalam prosesnya terdapat 4 fase pembelahan juga nih, teman-teman, yang akan terjadi. Akan tetapi sebelumnya telah terjadi fase interfase terlebih dahulu, yaitu fase ketika inti sel dan anak inti sel dapat terlihat dengan jelas. Keempat fase atau tahapan dalam proses pembelahan mitosis ada 4 poin nih, teman-teman. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, yang keempat ada telofase. Pada fase semua ya. Yang pertama profase, yaitu proses perubahan yang terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang-benang kromatin memendek serta menebal menjadi kromosom nih, teman-teman. Yang kedua ada metafase, yaitu fase di mana kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempengan metafase. Yang ketiga, ada anafase nih, teman-teman, yaitu fase di mana kromatid memisahkan diri dengan bagian sentromater untuk menunjukkan kromosom baru. Yang terakhir, yang keempat, ada
telofase, yaitu fase di mana kromosom berubah jadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti terbentuk kembali pada tahap ini. Sel baru yang identik telah terbentuk. Seperti itu teman-teman, dan kita lanjut ke proses ketiga, pembelahan. Nah, kita langsung lanjut ke pembelahan yang terakhir, yaitu ada pembelahan meiosis. Lain dengan halnya pembelahan yang lainnya, pembelahan sel meiosis terjadi justru hanya pada organ kelamin. Bip. Proses pembelahan ini bertujuan untuk menghasilkan sel gamet untuk berproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Boleh nggak sih di YouTube? Boleh kali ya. Proses pembelahan meiosis sendiri terjadi 2 kali ini teman-teman. Ada Detikers yang masing-masing kemudian dikenal dengan istilah meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis yang pertama, yang satu ini, proses ini dilakukan untuk memisahkan kromosom teman-teman yang sama, atau bahasa kerennya itu homologous kromosom. This is it. Adanya kromosom homologus dalam sebuah sel mempresentasikan 2 alel dari masing-masing gen yang dimiliki oleh sebuah organisme. Kedua alel tersebut dikombinasikan ulang dan dipisahkan, sehingga sel anak yang dihasilkan hanya akan memiliki 1 alel untuk masing-masing gen, serta tidak ada pasangan homologus kromosom. Sedangkan pada proses meiosis yang kedua, teman-teman, proses ini memisahkan 2 salinan DNA dengan cara yang mirip seperti dalam proses pembelahan sel mitosis. Hasil akhir dari pembelahan sel meiosis adalah 4 sel dari 1 sel dan masing-masing hanya memiliki separuh kromosom induknya, alias hanya salinan dari genom induk. Seperti itu teman-teman, materi ilmu biomedik dasar keperawatan UPI Bumi Siliwangi kelas B dengan materi pembelahan sel. Jadi hanya segitu materi yang saya sampaikan. Saya Tegar Saputra Yasa dengan NIM 2105752 izin mengundurkan diri dalam video ini. Bye bye semuanya.